Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aziza MPD dan Bapak Ardi Saputra SPD MSc, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu tentang konsep demografi dan kependudukan. Saya Pinky Onde Kastra selaku moderator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Efra Hezi Kotrunanda, Sri Agustina, Nur Hayati, dan Melda Risa. Baiklah, langsung saja kita ke penyampaian materi. Sebelum makna tentang ilmu kependudukan dapat dipahami, akan diawali dengan berbagai konsep yang terkait dengan hal tersebut. Pertama, makna demografi itu sendiri. Demografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan grapein. Demos artinya penduduk, grapein artinya tulisan. Jadi, demografi adalah tulisan-tulisan atau karangan-karangan tentang penduduk suatu negara atau suatu daerah. Makna tersebut belum jelas arahnya, sebab ilmu sosial lainnya juga membahas tentang penduduk. Maka dari itu, ilmuwan memberikan definisi tentang demografi agar dapat membedakannya dengan ilmu sosial lainnya. Donald J. Bogu pada tahun 1969 mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang mempelajari secara sistematik dan matematik tentang jumlah, komposisi penduduk, distribusi penduduk, dan perubahan-perubahan yang ditimbulkan akibat komponen pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas kelahiran, mortalitas kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Beberapa ahli telah menjelaskan bahwa ilmu kependudukan dalam arti sempit adalah analisis kependudukan atau analisis demografi, dan dalam arti luas adalah studi kependudukan atau ilmu kependudukan. Analisis kependudukan terbatas pada studi tentang komponen perubahan penduduk, fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Jadi, dalam analisis kependudukan, analisis demografi atau demografi formal, dalam kajiannya baik sebagai variabel independen dan variabel dependen, keduanya adalah variabel demografis. Studi kependudukan tidak hanya tentang komponen perubahan penduduk atau variabel demografis, tetapi juga hubungan antara perubahan penduduk dengan variabel lain, seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, dan sebagainya. Dengan demikian, studi kependudukan lebih bersifat interdisiplin. Oleh karena itu, harus ada analisis kependudukan dalam mempelajari studi kependudukan, baik bertindak sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya, atau sebagai variabel terpengaruh atau dependent variable, maupun sebagai variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Untuk dapat dikatakan studi kependudukan, harus ada analisis kependudukannya yang akan dihubungkan dengan variabel lainnya seperti variabel ekonomi, sosial, budaya, geografi, psikologi, dan sebagainya. Fertilitas atau kelahiran sebagai istilah demografi sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain, fertilitas menyangkut banyaknya bayi yang lahir. Ada bayi yang disebut lahir hidup, yaitu lahirnya seorang bayi yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dan ada juga bayi yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bisa disimpulkan bahwa fertilitas atau kelahiran adalah lahirnya seorang bayi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Baik, saya akan menjelaskan tentang mortalitas atau kematian. Mortalitas atau kematian merupakan salah satu komponen pada demografi yang telah dijelaskan sebelumnya. Mortalitas atau kematian merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkat kematian penduduk. Mortalitas atau kematian tidak bisa kita hindari. Dengan seiring berjalannya waktu, semua makhluk hidup pasti akan merasakan mati. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 185, yang artinya setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Langsung saja, mortalitas atau kematian terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama
tingkat kematian kasar. Yang kedua, tingkat kematian menurut umur. Dan yang ketiga yaitu tingkat kematian bayi. Yang pertama yaitu tingkat kematian kasar. Kenapa disebut tingkat kematian kasar? Karena pada tingkat kematian ini mengabaikan faktor umur. Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui, faktor umur merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kematian. Tingkat kematian kasar merupakan banyaknya kematian pada tiap tahun tertentu, tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun. Tingkat kematian kasar ini merupakan ukuran yang paling sederhana dan yang paling mudah untuk memperoleh datanya. Berikut ada rumus perhitungan untuk tingkat kematian kasar. Dan yang kedua yaitu tingkat kematian menurut umur. Tingkat kematian menurut umur merupakan faktor spesifik yang berpengaruh besar terhadap besar atau kecilnya angka kematian penduduk. Adapun rumus untuk mencari tingkat kematian menurut kelompok umur. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Meldarisa yang membahas tentang 3 tingkatan kematian. Yang salah satunya tingkat kematian bayi. Kematian bayi merupakan kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat 1 tahun. Faktor penyebab kematian bayi terdapat 2 macam, yaitu endogen atau kematian neonatal dan kematian eksogen atau kematian postneonatal. Kematian endogen ialah kematian bayi pada bulan pertama setelah lahir yang umumnya disebabkan oleh faktor bawaan bayi sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya selama kehamilan. Faktor eksogen ialah kematian bayi yang terjadi setelah usia 1 bulan sampai menjelang usia 1 tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Selanjutnya yaitu migrasi. Migrasi ini merupakan salah satu faktor dasar pertumbuhan penduduk. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat yang lain. Migrasi dapat meningkatkan jumlah penduduk yang masuk ke suatu daerah lebih banyak daripada jumlah penduduk yang meninggalkan daerah tersebut. Ataupun sebaliknya, migrasi dapat mengurangi jumlah penduduk apabila jumlah penduduk yang masuk lebih sedikit daripada jumlah penduduk yang meninggalkan daerah tersebut. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan pada materi konsep demografi dan kependudukan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.